Ketika itu Pak Ibnu ini agak memperpelan mobilnya. Di situ Pak Ibnu sekali lagi bercerita, di sini pun kalian harus hati-hati kalau melewati jalan ini, karena di jalan ini sering ada gangguan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ini mengganggu kalian, entah itu lewat secara langsung, entah itu dia menampakkan diri secara langsung dengan tiba-tiba, sehingga kalau kalian tidak siap, kalian akan jatuh ke jurang yang berada di sebelah kiri jalan ini. Tetapi tiba-tiba suasana ini menjadi sepi dan tiba-tiba kabut ini datang sehingga suasana ini menjadi gelap. Dan di situ si Keli ini dia tiba-tiba juga dia langsung ngomong astagfirullahaladzim sambil menutup mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Ruang Malam. Kali ini Ruang Malam akan menceritakan sebuah kisah yang diceritakan oleh Sobat Ruang Malam yang bernama Ari. Ari menceritakan kisahnya ketika dia PKL di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Dan sebelum melangkah ke cerita Ari yang menurut Ari ini sangat mengerikan, kami ingin berterima kasih kepada Sobat Ruang Malam yang sejauh ini telah mendukung channel kami. Mudah-mudahan amal kebaikan teman-teman dibalas pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami berharap untuk segera mendukung channel kami dengan cara share, like, dan subscribe. Cerita hari ini dialami Ari pada tahun 1996. Pada waktu itu Ari yang kuliah di salah satu universitas di Surabaya. Dia ini dengan kelima temannya ini menuju ke sebuah kabupaten yang berada di Jawa Timur juga. Di situ kelima teman Ari bersama Ari juga, singkat cerita, langsung menemui kantor dinas perkebunan, dan di sana Ari dan beberapa temannya ini langsung ditemui oleh Pak Ibnu. Di sana akhirnya setelah terjadi pembicaraan, akhirnya Pak Ibnu ini mau mengantarkan Ari dan teman-temannya ini ke sebuah desa di mana mereka ini mengadakan PKL nanti sesuai jadwal dari dinas perkebunan. Yaitu pada waktu itu Ari dan teman-temannya ini sedang mengamati perkebunan coklat, dan naungannya ini adalah kebun kopi. Pada waktu itu Pak Ibnu ini dengan mobil dinas ini mengajak anak-anak dan Ari ini untuk langsung survei di lokasi. Di sana nanti Pak Ibnu ini sekalian mau menghadap Pak Lurah untuk mereka ini supaya bisa ditampung pada waktu PKL selama 1 bulan di rumahnya Pak Lurah. Pada waktu survei,
dari kota menuju desa tempat mereka ini PKL. Ketika itu Pak Ibnu ini agak memperpelan mobilnya karena sudah berada di ujung desa dan mau masuk ke sebuah hutan. Di situ, karena di situ juga ada sebuah rumah sakit paru, tetapi belakangnya ini, tempat mereka lewati ini adalah tempat kamar mayat yang memang agak terpisah jauh dari rumah sakit yang berada di tepi hutan itu. Pak Ibnu ini mengatakan kepada Ari dan kawan-kawannya, adik-adik, nanti kalau memang kalian sudah PKL di sini, jangan sekali-sekali kalau sudah waktunya maghrib, kalian semua ini turun ke kota. Ataupun kalau sudah ke kota, naik lagi mau ke desa ini. Memang desa ini di lereng Gunung Wilis. Karena apa? Di awal masuk hutan ini, yang sebelahnya ini ada rumah sakit, kamar mayat. Di jalan ini biasanya ada wanita yang duduk di situ setiap maghrib sampai menjelang malam. Dan kalau kalian semua ini tidak siap, kalian nanti bisa celaka. Dan akhirnya Pak Ibnu ini melanjutkan mobilnya menuju tempat mereka ini nanti PKL. Akhirnya Pak Ibnu ini masuk ke dalam hutan, dalam arti jalan yang membelah hutan. Kanan kirinya ini adalah hutan jati yang sangat lebat sekali. Dan pada waktu itu 95 ini jarang sekali orang yang lewat di situ. Ketika lurus terus ini terdapat pos perhutani. Setelah melewati pos perhutani ini, Pak Ibnu ini ngomong lagi karena dia jalannya ini sudah mulai naik dan mulai menukik, dan di sebelah kirinya ini ada sebuah jurang yang dinamakan Jurang Dengkeng. Artinya jalan itu sangat menukik ke atas dan sampingnya adalah jurang yang sangat dalam sekali. Di situ Pak Ibnu sekali lagi bercerita, di sini pun kalian harus hati-hati kalau melewati jalan ini, karena di jalan ini sering ada gangguan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ini mengganggu kalian, entah itu lewat secara langsung, entah itu dia menampakkan diri secara langsung dengan tiba-tiba, sehingga kalau kalian tidak siap, kalian akan jatuh ke jurang yang berada di sebelah kiri jalan ini. Singkat cerita, setelah memberi wawasan tentang bagaimana situasi di desa tempat mereka nanti PKL dan jalan menuju desa itu, supaya mereka ini berhati-hati dan tidak sembrono, akhirnya sampailah mereka ini ke tempat Pak Kepala Desa. Di sana, di rumah Pak Kepala Desa, Pak Ibnu ini langsung menitipkan anak-anak, nanti beberapa hari lagi mereka akan PKL dan diperbolehkan menginap di situ. Singkat cerita, setelah 1 minggu kemudian, Ari dan teman-temannya ini sudah langsung dari Surabaya, mereka langsung menuju ke tempat Pak Lurah. Hari pertama mereka datang sekitar siang hari. Pada waktu kedatangan mereka, seperti biasa, Pak Lurah dan keluarganya menyambut dan mempersiapkan tempat mereka untuk tidur dan memberitahu mereka bahwa mereka nanti makan 3 kali di situ. Malam harinya ada sesuatu yang menurut Ari ini awal yang menyeramkan juga. Pada waktu itu hampir pukul 1:30. Mereka ini tidur jam 11 malam setelah mereka bercanda-canda tidur
setengah 2 ini, Ari ini kan tidurnya mereka ini di kamar, satu kamar bersama-sama orang 5. Ketika tidur, Ari ini mendengar suara yang seperti orang bertamu. Ada suara mengetuk pintu dan mengatakan kula nuwun, dalam bahasa Jawa ini permisi. Dalam bahasa Indonesia permisi. Mereka mengucapkan dengan bahasa Jawa kula nuwun sambil mengetuk pintu, dok 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 dok, kula nuwun. Pada waktu itu Ari yang mendengar suara ini terbangun. Ari ini membangunkan salah satu temannya yang kita sebut saja namanya Keli. Li, bangun Li. Ada orang bertamu. Akhirnya si Keli ini bangun. Dan Keli juga mendengar ada orang bertamu malam-malam. Kula nuwun. Tapi pada waktu itu karena mereka baru 1 hari di situ, mereka mau membangunkan Pak Lurah sebagai tuan rumah ini tidak berani. Akhirnya mereka membiarkan suara itu terus-menerus sambil mengetuk pintu. Kula nuwun. Akhirnya mereka ini tertidur. Ketika pagi hari mereka ini dipersilakan untuk makan pagi, si Ari ini sempat bertanya kepada Pak Lurah, Pak, kemarin malam ada orang yang bertamu Pak, tetapi karena saya tidak berani membangunkan Pak Lurah, akhirnya saya biarkan saja. Tapi aneh, Pak Lurah ini langsung menjawab, kalau ada seperti itu lagi biarkan saja Dek, karena biasa hal seperti itu. Setiap malam kadang-kadang ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu sambil dia permisi. Tapi kalau dibukakan pintu, itu tidak ada siapa-siapa. Loh, berarti itu bukan manusia. Langsung saja Ari bicara seperti itu. Ya enggak tahulah. Tapi seringkali seperti itu, tapi kalau dibukakan pintu itu tidak ada apa-apa. Jadi biarkan saja. Dari situ akhirnya si Ari dan Keli dan beberapa temannya ini, ketika temannya juga ini merasa takut. Aduh, ya memang di situ dari cerita Pak Ibnu pun memang di tempat itu juga masih mistis sekali pada waktu itu. Akhirnya setelah makan pagi mereka ini mulai keliling ke desa, mengenalkan diri ke warga dan bertanya-tanya tentang kebun coklat dan kopi. Sampai akhirnya suatu saat beberapa hari kemudian si Ari ini dia ada keperluan ke kota. Dia berangkat jam 10 pagi. Dan kebetulan keempat temannya ini lainnya ini menunggu di desa. Hari ini berangkat sendiri. Sampai sore hari ini belum pulang. Ternyata ada kendala pada waktu dia di kota untuk mengerjakan tulisan-tulisan yang memang harus dia kerjakan, karena pada waktu itu adanya komputer itu adanya di kota. Dan ketika balik mau ke tempatnya kembali ke PKL itu sudah sore dan waktu itu gerimis. Hampir jam 5 itu sudah di kota itu. Dan Ari ini berpikir mulai, dia teringat kata-kata dari orang dinas perkebunan yang kita sebut namanya Pak Ibnu, bahwa jangan sekali-sekali balik ke desa setelah ke kota itu lebih dari jam 5 sore. Karena jalan menuju tempatnya ini sangat menyeramkan dan melalui hutan yang sangat lebat. Tapi pada waktu itu karena mau tidak mau Ari ini harus kembali karena dia mau tidur di mana. Akhirnya Ari ini memberanikan diri kembali. Walaupun hujan ini sudah rintik-rintik, dia naik sepeda motor sendiri. Pada waktu naik sepeda motor ini tidak ada apa-apa. Pada waktu sudah di ujung desa,
mau masuk ke dalam hutan yang di situ ada kamar mayat dari suatu rumah sakit, dan di samping kanan kiri jalan itu ada sebuah tempat duduk yang ada tulisannya batas desa. Di situ Ari teringat kata-kata dari Pak Ibnu, dan benar saja, tiba-tiba kendaraan Ari ini ketika mau masuk ke hutan itu dan mau melewati kamar jenazah itu, tiba-tiba kendaraan Ari ini seperti tidak bisa kenceng, jalannya semakin pelan, gas ini sama Ari ini dikenceng ini tidak bisa. Dan benar, ketika Ari ini menengok kiri jalan yang berada hampir dia lewati, sekitar kira-kira 10 meter akan dia lewati, dia melihat ada perempuan di situ pakai baju putih, rambutnya panjang, duduk di pinggir jalan. Kepalanya ini menunduk. Akhirnya Ari ini teringat benar kata Pak Ibnu, ada sosok perempuan ini yang memang sering menjadi penunggu di situ dan duduk di situ. Mau tidak mau Ari ini sudah mulai ngencengi sepeda motornya, tapi tidak bisa. Akhirnya dia berpikir, hujan pada waktu itu sudah mulai agak kencang, tapi masih gerimis tapi agak kencang. Dia mulai memundurkan badannya dan kakinya ini ditekuk ke belakang, naik ke jok belakang. Ari berpikir dia tidak ingin sosok perempuan itu nanti bonceng di sepeda motornya. Padahal ketika masuk itu jalan hutan sudah mulai masuk dan sudah mulai gelap. Akhirnya Ari pelan-pelan dia sambil membaca doa-doa, dia nyoba melirik ke sosok perempuan itu, dan sosok perempuan itu sangat jelas. Ari bercerita bahwa sosoknya ini sangat sedih sekali. Mukanya ini sangat sedih, pucat sekali, sangat mengerikan. Akhirnya Ari pelan-pelan melewati itu sambil membaca doa-doa. Setelah melewati itu dan melewati pos perhutani, penjagaan, akhirnya sepeda motor ini tetap tidak bisa kencang, dan di situ sudah mulai jalan ini mulai naik. Ketika jalan mulai naik, Ari ini semakin bingung karena sepeda motor ini tidak bisa kencang, bisa tidak naik sepeda motor ini. Tapi akhirnya sepeda motor ini bisa naik. Ketika naik di tikungan dan akan belok lagi ke kanan karena itu lika-liku seperti, dan naik lika-liku tapi naik, dan di sini ada tebing, di sini ada jurang. Di situ tiba-tiba ada sesuatu berwujud sosok manusia, tapi dari atas tebing itu menjatuhkan diri tepat di depan sepeda motor Ari, dan sepertinya sosok itu menabrakkan diri tepat di roda depan si Ari. Pada waktu itu Ari kaget, dan langsung sosok itu menggelundungkan dirinya masuk ke dalam jurang. Ketika itu Ari kaget, dan dia langsung, sepeda motor ini karena tidak bisa kencang, pelan-pelan dia tetap langsung melanjutkan perjalanannya, akhirnya bisa melewati jurang Dengkeng itu. Akhirnya hari ini setelah masuk ke dalam desanya, akhirnya dia bisa pulang ke tempat dia menginap di tempat Pak Lurah. Di situ Ari langsung menyalakan rokok, dia terdiam. Ari ini berpikir, andaikan tadi sepeda motornya ini dijatuhi orang, sosok tidak kasat mata, dan dia kaget, setirnya ini dia belokkan ke kiri, dia pasti celaka dan masuk jurang. Karena hatinya ini masih berdebar-debar, dia mencoba merokok untuk menenangkan diri, dan pada saat dia merokok menenangkan diri itulah teman-temannya ini keluar dan bertanya, "Luri, kamu kok habis maghrib baru nyampe ke sini?" Hari ini terdiam saja. "Ada apa, Ri?" "Aku tak menenangkan menenangkan diri dulu, karena aku mengalami suatu kejadian yang sangat mengerikan." Akhirnya sama temennya ini, hari ini diajak masuk
dan disuruh duduk, dan Ari ini diberi minum. Setelah dikasih minum, barulah Ari ini bercerita bahwa benar-benar kata Pak Ibnu bahwa di situ pada waktu dulu kan semua ini diceritain, itu memang terjadi. Ari melihat sendiri sosok perempuan putih dan sosok yang mengganggu ketika di jurang cengkeh itu. Dan ketika Ari ini bercerita, temannya ini si Keli ini dia memang humor, tapi kali ini dia berlebihan. Pada waktu itu dia nyeletuk bahwa ke Ari, Lori, pada waktu kamu di jurang cengkeh itu, andaikan kamu lewat bolak-balik di situ, berarti pasti ada sosok yang bolak-balik jatuh ke situ. Otomatis sosok itu akan capek sendiri. Jadi si Ari ini malah bercanda, intinya menanggapinya. Dan pada waktu itu si Ari ini hanya tersenyum kecut, tetapi beberapa temannya ini menegur si Keli. Kamu itu ada temannya seperti itu, dan di sini ini kamu jangan bercanda yang macam-macam. Tiba-tiba setelah ada temannya itu ngomong seperti itu, tiba-tiba suasana ini menjadi sepi di depan rumah Pak Lurah ini. Padahal di situ ada jalan besar, tetapi tiba-tiba suasana ini menjadi sepi, dan tiba-tiba kabut ini datang sehingga suasana ini menjadi gelap. Dan di situ si Keli ini dia tiba-tiba juga dia langsung ngomong astagfirullahaladzim sambil menutup mukanya. Entah kenapa si Keli ini langsung lari menuju kamar. Akhirnya diikuti oleh teman-temannya bersama Ari juga. Ada apa? Si Keli ini akhirnya bercerita, aku melihat ada orang tadi di depan kita. Dia berjalan, tetapi belakangnya ini diikuti oleh anak kecil. Tetapi yang di depan ini, orang yang dewasa berjalan ini, dia berjalan, tubuhnya ini tidak ada kepalanya, dia tidak mempunyai kepala. Dan anak kecil yang berada di belakangnya ini, dia nengok ke saya, dan sorot matanya ini merah, tetapi mulutnya ini tidak seperti orang-orang pada umumnya, tetapi menuju ke atas lurus dengan hidungnya, berjajar dengan hidungnya. Dan aku pada waktu itu sangat kaget sekali, makanya aku berteriak astagfirullahaladzim. Akhirnya teman-temannya ini ya coba kamu minta maaf sama Ari lah, karena kamu tadi Ari bercerita ini kamu menanggapinya dengan bercanda. Ya sudahlah, kamu jangan bercanda lagi yang hal seperti itu di tempat-tempat seperti ini. Akhirnya pada waktu itu si Keli ini minta maaf kepada Ari. Dan dari sini si Ari mengakhiri ceritanya. Dan intinya mereka melaksanakan PKL dengan berhasil akhirnya, tapi juga mengalami pengalaman-pengalaman yang mengerikan juga. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengalaman dan menghibur teman-teman pada malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.